الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أسرف الأرض والأذان وإمام الطيبة والقرآن سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم جد يا رب سرفه وأكرمه ومحبته وتعليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. معاشر المسلمين رحمكم الله، يا أنزل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وهضم الفقراء وفضل المساكين الهبتان فيها مكان ركعتين كالنور وإذا ساقب الأكبر ولا يتكلم أحدكم ومن تكلم فقد لغى فمن لغى فلا يعظم معادلا. أنصتوا واستمعوا وعدلوا رحمكم الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستعين وعدل من اتبنا في قدر خيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa senantiasa disampaikan wasiat taqwa, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah
agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kesempatan pernah menyatakan kepada sahabatnya yang hadir pada waktu itu juga adalah Abu Hurairah. Nabi memberikan garansi surga bagi orang yang menjaga 6 perkara. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau yang termuat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. Beliau bersabda, "Ukfulu li bisittin akful lakum bil jannah." Berikanlah jaminan padaku 6 hal, maka aku akan menggaransi surga untuk kalian. Yang pertama kata beliau, as-salatu, yaitu menjaga salat 5 waktu beserta seluruh kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan juga ibadah haji dan juga zakat yang nanti di poin kedua Nabi sampaikan hal tersebut. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sehari semalam untuk menjaga dan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini adalah jaminan dari Nabi bagi siapa yang menjaga sholat 5 waktu hingga dia wafat, insya Allah dia mendapatkan garansi jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian salat yang 5 waktu dan salat pertengahan. Para ulama mengatakan salat pertengahan sebagian menyatakan adalah salat subuh dan sebagian menyatakan salat asar. Bahkan Nabi SAW menyatakan bahwa salat 5 waktu ini bagaikan tiang di dalam agama kita. As-salatu amududdin, salat adalah tiang agama. Dan juga yang meninggalkan dengan sengaja salat 5 waktu tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man taraka salatan wahidatan muta'ammida faqad kafara jihara. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya, siapa yang meninggalkan satu salat yang wajib tersebut dengan sengaja, maka sungguh dia telah terang-terangan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mazhab Hambali, Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa yang dimaksud dari sabda Nabi, siapa yang meninggalkan sholat sekalipun itu dengan alasan malas, maka sholat 5 waktu yang dia tinggalkan sekalipun itu hanya satu sholat, tapi karena malas, dalam mazhab Hambali dinyatakan kafir. Namun dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kalau dia tinggalkan karena malas itu termasuk dosa besar. Namun jika dia meninggalkan karena mengingkari kewajiban sholat tersebut yang 5 waktu itu, maka dinyatakan dia telah keluar dari agama Islam. Berarti posisi sholat begitu sangat penting di dalam agama kita. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, az-zakatu, orang yang mendapatkan garansi surga dari Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menunaikan zakat. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah dari sebagian harta-harta mereka sebagai zakat. Zakat dengan sholat tidak pernah dipisahkan di dalam firman Allah Ta'ala. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan az-zakat akhus sholah atau as-sholah akhus zakat. Zakat itu saudara kandungnya sholat. Tiap kali Allah menyebut perintah sholat, maka diiringi dengan perintah zakat. Sekalipun zakat ini diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, sedangkan sholat sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu, setelah diwajibkan zakat, tidak pernah Allah Ta'ala berfirman ketika memerintahkan sholat, melainkan setelahnya juga diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Nah, orang yang menunaikan zakat diberikan jaminan oleh Nabi Muhammad SAW surga, dan juga jaminan hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah wastaqbilu amwajal bala biddu'a wat tadarru'." Jagalah harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakat, kata Rasulullah SAW, dan obatilah orang-orang sakit kalian dengan mengeluarkan sedekah, dan tolaklah bala dengan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa orang yang mengeluarkan zakat hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan adalah al-amanah, yaitu menjaga amanah. Satu-satunya wahyu yang Allah turunkan ketika Nabi berada di dalam Ka'bah berkaitan dengan amanah. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Bahkan di dalam satu maqalah menyatakan, "La dina liman la amanatalah." Tidak sempurna agama Islam bagi orang yang tidak menjaga amanah. Makna amanah sangat luas. Ada yang mengartikan amanah adalah menjaga nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan kita salurkan di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama menyatakan amanah artinya dia menjaga diri dari maksiat, tidak melakukan dosa-dosa. Ada mengatakan amanah menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan seterusnya. Dan amanah ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW nanti di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat, yaitu banyak sekali orang-orang yang berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, baik itu berupa jabatan, kemudian berupa harta yang dititipkan, kepercayaan, semuanya nanti akan diingkari dan dikhianati, dan itu sebagai tanda-tanda hari kiamat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi falyantadir sa'ah." Setiap perkara yang disampaikan, diberikan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran. Hadis ini sebelumnya berkaitan dengan masalah al-amanah. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-faraj", yaitu menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Siapa yang mampu menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, maka Allah Ta'ala sudah menyatakan dan Nabi menyampaikan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman, jagalah mata mereka dan jagalah kemaluan mereka. Yang mampu menjaga kemaluannya, maka Nabi memberikan garansi surga kepadanya. Semua yang dilakukan oleh maksiat kemaluan itu sebabnya ada pintu penyebab, yaitu apa? Pandangan mata. Maka Allah Ta'ala kaitkan dengan menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Karena sebab orang yang mampu menjaga kemaluannya itu, dia menjaga pandangan matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama bahwa al-ainu tanzur wal aqlu yufakkir wal farju yufaddiquhu aw yukadzibuh, bahwa mata memandang, akal berfikir, menghayal, dan kemaluan itulah yang menentukan membenarkan atau mendustakan. Maka siapa yang mampu menjaga hal tersebut, maka Nabi memberikan garansi surga baginya. Kemudian yang berikut, yang kelima, kata Nabi, al-batan, dia menjaga perutnya, yakni tidak memakan hal barang-barang yang haram, baik haram secara zati maupun cara mendapatkan dengan cara yang haram. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah perintahkan kita memakan halalan thayyibah, sesuatu yang halal dan baik. Para ulama mengatakan man akalal halal ata'at jawarihu sya'am abah, wa man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Siapa yang memakan makanan halal,
maka tubuhnya pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memakan makanan yang haram, maka tubuhnya itu akan pasti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu menjaga lisan. Dosa lisan menurut Imam Ghazali adalah penyebab dosa yang paling banyak, yaitu di anggota tubuh kita adalah al-lisan. Al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lidah bentuknya kecil namun bahayanya sangat besar. Bahkan banyak sekali dosa-dosa besar sebab lisan. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Hujarat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu kathiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhib ahadukum ayyakula lahma akhihi mayta fakarihtumuh. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak berprasangka buruk, karena sebagian prasangka buruk adalah dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang dan menggunjing sebagian di antara sebagian lainnya. Apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Sungguh hal itu tidak kalian inginkan. Maka sungguh Allah kaitkan dosa lisan seperti menggunjing, kemudian memfitnah, kemudian mengadu domba. Itu semua sebab lisan. Dan dikaitkan dengan dosa memakan bangkai manusia. Kita menggunjing seseorang diibaratkan oleh Allah Ta'ala seperti kita memakan bangkainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sebab bahwa ini dosa-dosa yang sangat besar. Namun di zaman kita saat ini juga berahli kita bukan hanya menjaga lisan, tapi menjaga jari-jari kita. Karena sekarang dengan adanya media sosial, dosa tersebut bisa dilakukan dengan jari-jari kita. Sisa mengetik, meng-share, menulis sesuatu, memfitnah orang, menggunjing, berbohong, dan menyebarkan hal-hal yang tidak baik lewat tulisan-tulisan tersebut. Imam Ghazali mengatakan, fa'innal qalam ahadu lisanaini. Sesungguhnya tulisan itu juga adalah lisan. Sebagaimana kalian menjaga lisan kalian, maka jagalah tulisan kalian, kata Imam Al-Ghazali. 6 hal ini jaminan, garansi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mampu menjaganya, kita mampu melakukannya, maka Nabi yang akan menjadi jaminan untuk diri kita agar kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa amalkan semua wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, hidup kita sesaat, sebentar lagi kita, besok, entah tahun depan, suatu saat pasti kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anggota tubuh kita diminta tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyyi qadima. فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم احمي المسلمين في القدس والغزة وفي فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الظالمين وسحينة الغاصبين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا مسلمين في فلسطين اللهم فك قيد اسرهم وفرج عنهم كربهم اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم اللهم من على بلاء وحول عليهم يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه فاسأله من فضله يؤتيكم فلا تكن الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله